Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nafisah. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik dari Program Studi Kimia FMIPA Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang arah pembelajaran mata kuliah MIG berdasarkan RPS yang telah disusun. Saya juga akan mengajak Anda untuk mengikuti saya dalam pembelajaran secara langsung bersama dengan mahasiswa. Mata kuliah MIG merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5, berbobot 4 SKS, dan merupakan rumpun mata kuliah biokimia. MIG merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang metabolisme sel dan alur informasi genetik dalam makhluk hidup. Capaian pembelajaran mata kuliah MIG meliputi 4 kemampuan utama. Yang pertama, menjelaskan tentang teori dasar atau konsep dasar dari metabolisme dan bioenergetika. Yang kedua, menjelaskan tentang metabolisme utama meliputi karbohidrat, lipid, asam amino, protein, dan nukleotida. Kemudian menerangkan tentang regulasi hormon yang terintegrasi, dan yang terakhir menjelaskan tentang alur informasi genetik dari DNA hingga ekspresi gen. Pembelajaran MIG dilaksanakan melalui pendekatan blended learning, yaitu menggabungkan antara pembelajaran dengan ceramah interaktif, diskusi, review artikel, serta pembelajaran berbasis proyek. Penekanan pada mata kuliah MIG ini ditekankan pada pemahaman untuk menjelaskan pemanfaatan praktis dari metabolisme sel dalam riset berbasis biokimia dan mikrobiologi. Penilaian mata kuliah MIG terdiri atas 10% berasal dari tugas terstruktur dan kuis, 15% berasal dari ujian tengah dan akhir semester, serta 50% berasal dari hasil proyek. Untuk praktikum pada MIG dimulai dari kegiatan sampling, isolasi mikroorganisme, kemudian karakterisasi metabolit dari mikroorganisme, dilanjutkan dengan screening aktivitas enzim dari mikroorganisme, dan dilanjutkan dengan analisis kuantitatif menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Pada akhir semester, mahasiswa diharapkan untuk mempunyai dan menghasilkan satu artikel ilmiah dan dipresentasikan di depan kelas. Rubrik penilaian untuk proyek terdiri atas artikel ilmiah yang dinilai adalah tentang orisinalitasnya dan kemampuan menganalisis data. Kemudian yang kedua adalah presentasi, yang dinilai adalah tentang penguasaan materi serta bagaimana cara menyajikan data yang telah didapatkan. Dan yang terakhir, penilaian proyek didasarkan pada penilaian harian atau proses pengerjaan praktikum di setiap tahap dalam menghasilkan artikel ilmiah. Mari bergabung dengan saya dalam perkuliahan MIG bersama dengan mahasiswa. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ada yang belum datang kah? Ada ya. Oke, kita mulai ya kuliahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya
Eh, hari ini kita perkuliahan MIG, tapi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita recall dulu materi perkuliahan semester lalu, yaitu materi biomolekul. Kalian masih ingat nggak tentang lipid? Ingat ya tentang lipid ya? Oke, kalau misal nih ceritanya antara karbohidrat dengan lipid, kira-kira lebih cepat mana dipakai sebagai energi? Benar, karbohidrat. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang strukturnya lipid. Apa bedanya lipid sama lemak? Ada yang tahukah? Ada lipid, ada lemak. Bedanya apa? Atau sama aja kah? Oke, jadi lipid itu adalah sekelompok senyawa kimia yang terdiri atas senyawa asam lemak dan turunannya. Biasanya asam lemak itu sifatnya larut atau nggak larut di air? Larut nggak? Nggak ya? Oke, itu asam lemak. Berarti kalau misal nih, kalian tahu contohnya nggak asam lemak itu apa? Lemak. Contohnya lemak apa? Oleat. Terus apa lagi? Palmitat. Contoh yang sering kita makan deh. Apa? Lemak yang paling sering kita makan. Apa? Tetelan. Oke, tetelan. Apalagi selain tetelan yang sering kita makan? Apa coba? Visiko. Emang visio itu dimakan ya? Ada beberapa yang bisa ada yang konsumsi itu loh. Oh ya benar, visio itu juga minyak kelapa, minyak goreng, minyak sawit itu semua adalah lemak. Oke. Nah sebenarnya dalam kimia lemak itu nggak cuma sekedar yang dia licin, yang dia nggak larut air, tapi ada banyak banget turunan lemak yang seringkali kita jumpai namun tidak kita sadari. Contohnya adalah ini adalah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah lapisan dari sel kita. Sel makhluk hidup itu dia ada dua lapis. Kalau kalian lihat di sini, ini ada dua sebenarnya. Satu ini adalah asam lemak. Berarti kalau ada dua begini, ini berarti ada dua asam lemak. Nah, dalam sel kita itu ada dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid. Jadi yang di atas ini fosfatnya, yang di sini adalah lipidnya. Nah, itu dalam sel kita. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya untuk melindungi sel kita dari benda-benda asing. Itu fosfolipid ya. Selain itu ada banyak sekali contoh-contohnya lemak. Nah, ini ada banyak banget ya lemak ya. Asam lemak contohnya ini yang tadi kita bahas, ada asam palmitat, ada stearat dan lain sebagainya. Ada juga asam lemak yang dipakai, yang kita temui pada kacang-kacangan. Ada juga asam lemak yang kita temui di minyak. Ini minyak bunga matahari ya, sesuai gambarnya ya. Oke. Nah, terus di sini, kalian tahu nggak, di dalam sel kita, lemak itu disimpan dalam suatu pak-pak lemak yang disebut dengan sel adiposit. Ini typo ya, mohon maaf. Adiposit itu adalah tempat menyimpan lemak dalam sel makhluk hidup, termasuk sel kita sendiri. Kalian tahu beruang kutub? Beruang kutub kah ya? Yang hibernasi itu apa? Ya, beruang kutub ya? Kalian hibernasi juga nggak? Ya. Iya. Beruang kutub itu dia menjalankan hibernasi selama berbulan-bulan, tanpa makan, tanpa minum. Nah, terus dari mana dia bisa hidup? Kok bisa dia tetap bangun? Jawabannya adalah dari lemak, betul. Jadi beruang kutub itu semakin hibernasi semakin kurus. Enak ya? Tidur doang dia jadi kurus. Nah, kalau kita, saya kurus sih. Ya gitu ya. Jadi beruang kutub itu adalah salah satu makhluk hidup yang bisa memanfaatkan lemak dengan sangat baik. Karena dengan lemak itu dia bisa menghemat energinya. Jadi ketika dia melakukan hibernasi, dia tidak perlu makan, tidak perlu minum, hanya perlu nafas untuk bisa membakar lemak-lemaknya itu.
Jadi biasanya beruang kutub, kalau dia bangun dari hibernasi, biasanya dia jadi kurus. Beruang kutub kan gendut ya. Ketika dia bangun, ketika dia hibernasi, biasanya hibernasi itu selama musim dingin, jadi ada 3 bulan. Bayangkan 3 bulan tidur, bangun-bangun kurus. Itu beruang kutub, enak ya. Nah, materi kita hari ini adalah membahas bagaimana beruang kutub itu bisa jadi kurus hanya dengan hibernasi. Prosesnya disebut dengan beta oksidasi. Beta oksidasi. Prosesnya adalah beta oksidasi. Dah. Permisi Bu, saya izin masuk kelas. Kok baru datang? Mohon maaf Bu, tadi sebelumnya motor saya bannya bocor Ibu. Oh, sudah ditambal? Sudah Ibu. Ya, baik. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Untuk materi hari ini akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan kimia organik. Jadi tolong diingat-ingat kimia organiknya. Dan kalau ada yang nggak ngerti, tolong silahkan langsung angkat tangan aja, langsung ditanyakan. Oke? Oke, kita mulai dari bagian pertama dulu. Asam lemak itu ketika masuk dalam tubuh, dia tidak akan lagi menjadi asam lemak, tapi dia akan punya gugus CoA. Kenapa demikian? Karena dalam sel itu kan nggak bisa sembarangan masuk ya dalam sel kita. Makanya ketika asam lemak mau masuk dalam sel, mengalami beta oksidasi, itu dia harus diberikan gugus CoA dulu. Itu seharusnya memang seperti itu. Beta oksidasi ini terjadi di mitokondria. Jadi untuk masuk mitokondria itu nggak bisa sembarangan, harus ada gugus CoA-nya. Oke, bayangkan ini yang paling atas itu adalah asam lemak. Kita anggaplah itu adalah asam palmitat. Asam palmitat itu C-nya ada 16. Nah, tujuan beta oksidasi itu supaya 16 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 rantai dari asam lemak asam palmitat, C-nya 16 kan. Nah, tujuan beta oksidasi itu adalah menghasilkan asetil CoA. Asetil CoA itu C-nya ada 2. Nah, kalau asam palmitat itu C16 kepengen jadi C2, kira-kira butuh berapa kali beta oksidasi? Ada yang bisa jawab? 8? Bener 8? Ada jawaban lain? Bayangkan nih, kalian punya karbon ada 16, karbonnya 16, ya kan? Nah, kemudian kita kepengen punya yang C-nya ada 2, butuh berapa kali dipotong? Supaya jadi C-nya 2. Ini kan berarti nanti kita punya 8 asetil CoA, C-nya 2. Berapa kali beta oksidasi supaya jadi 8? Berapa? 8 kan tadi kata Cipa ya. 8. Kita coba sekarang. Kita potong 2-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita perlu 7 kali, bukan 8 kali. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, tujuan beta oksidasi itu yang dari C16 berubah jadi C2. Oke, kita kembali ke mekanismenya. Mekanisme beta oksidasi itu yang pertama, dari ikatannya rangkap diubah menjadi dari ikatan tunggal diubah menjadi ikatannya rangkap. Kira-kira reaksi apa yang dia bisa mengubah ikatan tunggal ini jadi ikatan rangkap? Oksidasi. Oke, oksidasi ya. Apa mekanismenya? Oksidasi. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dicampur sih. Kalau ada oksidasi otomatis ada reduksi, betul. Maka yang mengalami reduksi itu adalah FADH menjadi FADH 2 kali. Jadi yang mengalami oksidasi adalah asam palmitatnya. Kemudian yang mengalami reduksi adalah FADH-nya. Nah, lanjut. Kemudian dari ikatan rangkap seperti ini diubah menjadi yang bergugus hidroksil. Ada yang ingat reaksinya dia melibatkan H2O.
Kira-kira reaksi apa melibatkan H2O? Hidrasi, betul. Jadi yang pertama tahapnya itu adalah oksidasi, yang kedua adalah hidrasi. Oke, dari yang ikatannya rangkap diubah menjadi yang gugusnya hidroksil. Kemudian dari yang gugusnya hidroksil diubah lagi menjadi gugusnya karbonil. Reaksinya apa? Apa? Dari hidroksil ke karbonil. Dari OH ke karbonil. Apa reaksinya? Kimia organiknya apa nih? COH jadi CO. Apa-apa? Jangan malu. Oksidasi, betul. Betul. Reaksinya oksidasinya 2 kali. Baru kemudian dari proses yang oksidasi kedua kita lanjutkan mengalami proses namanya adalah tiolisis. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Kenapa dalam proses beta oksidasi itu harus melalui 4 tahap ini? Oksidasi dulu, hidrasi dulu, oksidasi lagi. Kenapa demikian? Kenapa nggak langsung prosesnya langsung dilisis aja, langsung dipecah aja? Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Nggak ada enzimnya. Nggak ada enzim spesifik, nggak ada enzimnya. Enzim untuk apa? Untuk apa nih? Untuk memecah? Oke, ada lagi yang lain? Izin Bu, menurut saya karena kerja enzim itu spesifik. Oh, karena enzimnya spesifik. Tapi kata Anggi, nggak ada enzimnya. Gitu ya? Oke, ada lagi jawabannya? Ya, silahkan Kamel. Kalau dilihat dari strukturnya di situ, kayaknya katanya itu terlalu stabil untuk mengoksidasi. Betul sih, sebenarnya itu jawaban yang paling tepat. Jadi, ikatan hidrokarbon, ikatan tunggal itu cukup stabil. Sedangkan kalau kita lihat, kalau diubah dulu menjadi karbonil seperti ini kan ada gugus penarik elektron. Jadi katanya lebih mudah untuk dilakukan lisis daripada yang ini. Makanya mau tidak mau harus diubah dulu ke sini. Sama juga kayak kita ya, kalau kita mau mempelajari sesuatu jangan langsung dipelajari yang sekaligus gitu. Jadi kalau mau belajar sesuatu kita pelan-pelan, ada tahapnya. Mulai dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Nah, sekali lagi ini bukan mekanisme yang saya karang, ini memang ada di tubuh kita semua. Bukan cuma di beruang kutub, tapi ada juga di tubuh kita. Semuanya itu bisa memecah lemak menjadi asetil-CoA. Nanti asetil-CoA itu akan masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs baru diubah menjadi ATP. Tuh. Oke, silakan. Baik, ada pertanyaan? Bertanya Bu, Ya, silakan. untuk beta oksidasi ini apakah bisa digunakan pada biomolekul lain Bu, kayak protein gitu? Oke, pertanyaan bagus. Tidak. Beta oksidasi hanya bisa berlaku untuk lemak. Kalau protein itu pemotongannya pakai mekanisme protease. Jadi ada enzim spesifik dan biasanya cuma 1 enzim. Kalau ini kan ada banyak ya enzimnya. Karena prosesnya ada 4, jadi ada 4 enzim. Oke, terakhir saya berikan tugas. Tugasnya mudah. Kalian tolong cari kira-kira asam lemak yang dia punya ikatan rangkap, itu proses beta oksidasinya seperti apa? Asam lemak yang punya ikatan rangkap, beta oksidasinya seperti apa? Dah. Oke, itu tugasnya dikumpulkan minggu depan lewat email saja. Kalian boleh kalian tulis tangan lewat email saya, nanti difoto kirim ke email saya ya. Ini email saya cem.upr.ac.id. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Waktu terakhir pengumpulan tugas sebelum masuk kuliah. Oke, bisa dipahami? Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah metabolisme dan informasi genetik dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.